Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Berikut mari kita telusuri cerita hari ini. Zakaria Sitchin, seorang penulis Azerbaijan, menawarkan perspektif yang sangat berbeda tentang asal-usul manusia, seperti yang ia jelaskan dalam koleksi bukunya, The Chronicles of the Earth. Terkait buku ini, bagi teman-teman yang tertarik, bisa mencari tahu sendiri. Teks Sumeria kuno menyebut Anunnaki sebagai mereka yang turun dari surga, ras makhluk luar angkasa yang kuat yang memproyeksikan manusia ratusan ribu tahun silam. Anunnakis atau mereka yang turun dari surga adalah dewa utama bangsa Sumeria kuno, Akkadia, Asyur dan Babilonia yang tinggal di Mesopotamia yang sekarang menjadi Iran dan Irak. Sejak Zakaria Sitchin menerbitkan The Chronicles of the Earth, persaingan antara Anunnaki, termasuk dewa Enki dan Enlil, yang dianggap sebagai sekelompok dewa oleh manusia purba, seketika diketahui secara luas oleh publik. Menurut legenda dan cerita dari bangsa Sumeria, Anunnaki berasal dari tempat yang sangat jauh. Tempat yang dimaksud tak lain adalah planet X atau planet Nibiru. Planet ini juga dikenal oleh bangsa Babilonia sebagai planet Marduk yang berjarak 30 miliar mil dari bumi. Anunnaki seringkali digambarkan memiliki tinggi di atas manusia normal, sekitar 3 meter dengan kulit putih bersih dan rambut pirang kemerahan. Catatan awal mengenai Anunnaki berasal dari bangsa Sumeria yang hidup sekitar 6.000 tahun yang lalu. Pada abad ke-19, arkeolog menemukan reruntuhan kuno di kota Nineveh, di mana ditemukan 22.000 tablet yang terbuat dari tanah liat, yang di dalamnya berkaitan dengan Anunnaki. Enki adalah salah satu dewa paling penting dalam mitologi Sumeria dan pelindung kota Eridu, yang oleh penduduk kuno Mesopotamia dianggap sebagai kota pertama yang didirikan di dunia. Enki bertanggung jawab atas penciptaan umat manusia yang ditakdirkan untuk melayani para dewa dalam epik Atrahasis, sebuah puisi epik mitologi Sumeria yang mencakup kisah dari penciptaan hingga banjir besar. Manusia yang pada saat itu berumur panjang, berlipat ganda dengan cepat, dan Enlil, kepala dewa, sangat terganggu oleh kebisingan yang dibuat manusia dan memutuskan untuk mengirim bencana ke bumi untuk mengurangi populasi, dan di setiap bencana, manusia memohon kepada Enki untuk mengajari mereka apa yang harus dilakukan untuk bertahan hidup. Enlil kemudian memutuskan untuk mengirim banjir besar untuk melenyapkan umat manusia sekali dan untuk selamanya. Dan karena Enki tidak dapat menggagalkan rencana Enlil, dia turun ke bumi untuk menyelamatkan Atrahasis yang dianggap sebagai orang yang adil. Enki memerintahkan dan menginstruksikan Atrahasis untuk membangun sebuah bahtera untuk menyelamatkan dirinya dari murka Enlil, dan semua manusia lainnya dihancurkan dalam banjir. Setelah banjir, Enlil menyarankan untuk menciptakan manusia lagi, tetapi kali ini dengan beberapa keterbatasan, seperti kurang subur, berumur pendek dan lebih rentan dari ras sebelumnya. Banyak orang yang bertanya, kapan Anunnaki akan kembali lagi? Jika ada yang memberitahu Anda bahwa catatan pada tablet kuno lambat laun kini akan menjadi kenyataan, Enki dari Anunnaki telah kembali ke tata surya. Apakah menurut Anda ini hanya mitos belaka? Menemui Enki. Sebelumnya pernah saya ulas kisah tentang Elena Danaan, utusan dari Federasi Galaksi. Buku barunya The Seeders, The Return of the Gods, yang diterbitkan pada September 2022 menyebutkan bahwa dia telah bertemu dengan pemimpin Anunnaki, Pangeran Ea atau Aka Enki. Enki baru kembali ke tata surya dan membawa urutan DNA Adam untuk menghilangkan perubahan genetik berbahaya yang dilakukan terhadap umat manusia oleh faksi Enlil, saudaranya. Ribuan tahun yang lalu faksi Enlil
meninggalkan antek-anteknya di bumi, yang biasa kita sebut Deep State, untuk mengendalikan penduduk bumi. Sebagai informasi, Deep State adalah suatu jenis pemerintahan yang terdiri dari jaringan kekuasaan yang berpotensi rahasia dan tidak sah yang beroperasi secara independen dari kepemimpinan politik negara dalam mengejar agenda dan tujuan mereka sendiri. Istilah populer ini berkonotasi sangat negatif. Jangkauan kemungkinan penggunaan istilah ini mirip dengan pemerintah bayangan. Secara historis, itu menunjuk organisasi yang terdefinisi dengan baik, yang berusaha berfungsi secara independen, sedangkan Deep State lebih mengacu pada organisasi tersembunyi yang berusaha memanipulasi publik suatu negara. Gambaran Elena tentang Enki dan Enlil sama sepenuhnya tidak sama dengan deskripsi Sutton bahwa Enki dan Enlil sama-sama dewa. Menurut Elena, Enki dan Enlil mewakili dua faksi dari Anunnaki. Enki adalah seorang ahli genetika Anunnaki dan dia sangat baik pada manusia. Faksi Enki mencoba mencegah perbudakan umat manusia, karena itulah faksinya berperang melawan Enlil, pemimpin faksi lain. Enlil adalah komandan militer Anunnaki yang selalu bekerja sama dengan kekuatan jahat dalam rencana gelap mereka untuk membuat umat manusia diperbudak di bumi dalam ketidaktahuan, penaklukan, ketakutan, dan perpecahan. Kehadiran Enlil dan antek-anteknya untuk menyebarkan kekacauan, mempertahankan rencana gelap mereka dengan tipu daya. Elena bertemu Enki di pesawat ruang angkasa Federasi Galaksi. Berikut sepenggal percakapannya dengan Enki. Enki berkata, "Aku membawa kembali cawan suci." "Apakah itu urutan DNA asli?" tanya Elena. "Ya, cawan suci murni dari garis keturunan manusia di bumi. Urutan genetik yang tidak berubah. Banyak rantai dalam genom manusia bumi yang perlu diaktifkan kembali. Kunci urutan asli akan melakukan operasional ini saat dialihkan ke urutan DNA yang diubah," kata Enki menjelaskan. Gen ini adalah sejenis mata uang karena membawa formula yang dibutuhkan untuk mereplikasi bentuk kecerdasan lain di seluruh alam semesta. Menurut Michael Salla, di sini Enki menyiratkan bahwa cawan suci, hadiah yang dibawanya itu akan mengaktifkan proses aktivasi gen 12 rantai dalam genom manusia. Menurut spekulasi, yang akan diaktifkan dari hadiah Enki adalah rantai ketiga gen manusia. Ini akan menjadi kunci untuk mengaktifkan rantai gen yang tersisa. Untuk diketahui, Dr. Michael Salla adalah seorang peneliti terkemuka, pembicara utama dan penulis terlaris di bidang eksopolitik. Ia juga pelopor dalam mendorong pengungkapan penuh program luar angkasa rahasia dan proyek anggaran hitam. Fungsi rantai ketiga gen manusia adalah untuk mengontrol peralihan gen yang dapat meningkatkan atau menghambat peralihan gen. Bagian penting dari proses aktivasi gen ini adalah memulihkan usia hidup manusia. Menurut laporan literatur agama, Adam dan keturunannya, seperti Henok dan Nuh dan lainnya, saat itu hidup selama 1000 tahun. Inilah hadiah yang dibawa Enki kepada umat manusia ketika dia kembali ke tata surya. Dia memberikan urutan gen Adam ke Federasi Galaksi. Federasi Galaksi kemudian memberikannya kepada Aliansi Bumi. Aliansi Bumi sedang membangun semua teknologi medis untuk memulihkan urutan gen Adam yang asli. Namun pertanyaannya, jika kita kembali ke gen asli Adam, apakah potensi yang melekat pada manusia itu dicapai melalui teknologi medis seperti ini atau melalui peningkatan spiritualitas? Percakapan dengan Collier. Alex Collier adalah mantan pilot helikopter di militer AS. Setelah pensiun, ia mendirikan perusahaan sendiri. Dalam sebuah wawancara pada tahun 1994, Collier mengungkapkan sebuah rahasia yang mengejutkan. Dia mengklaim selama ini
selalu berhubungan dengan ras dari galaksi Andromeda. Andromedan menceritakan banyak rahasia tentang alam semesta dan bumi. Pernyataan Collier seketika membuat gempar ketika diungkapkan ke publik. Dr. Sala menyatakan keraguannya tentang cawan suci yang dibawa Enki saat kembali ke tata surya. Lalu dia berdiskusi dengan Collier. Saya juga sulit memberikan jawaban pasti. Apakah potensi manusia itu dikendalikan oleh gen atau spiritualitas? Karena seberapa besar ancaman dari rencana gelap Enlil terhadap gen manusia, dan seberapa bahayanya racun yang ditimbulkannya terhadap air, udara, makanan, suara, musik, obat-obatan dan sebagainya di bumi, kita juga tidak tahu sama sekali. Kita bisa menebak, tetapi sebaiknya tidak, kata Collier. Menurut analisa Collier, urutan gen Adam yang dibawa kembali oleh Enki adalah gen primordial kita dan juga kita setelah rantai gen itu diaktifkan. Jika teknologi mereka dapat melakukan ini, berarti mereka tahu bahwa kita belum mampu secara spiritual sampai pada titik di mana teknologi mereka dapat melakukannya. Atau dengan kata lain, kita tidak memiliki cukup waktu menuju tingkat spiritual yang diharapkan sebelum gen primordial diaktifkan. Jadi mereka ingin kita mewujudkannya melalui perubahan fisik, yaitu imbalan dari usia hidup panjang kita. Dengan demikian, kita memiliki umur panjang dan dapat terus meningkatkan spiritual kita tanpa kehilangan raga fisik. Sala mengangguk setelah mendengarnya, kemudian mengajukan pertanyaan yang lebih tajam. Dia mengatakan, seandainya deep state atau pemerintah bayangan yang ditinggalkan Enlil di bumi ditaklukkan, maka kebenaran akan terungkap. Selanjutnya kemudian aliansi bumi akan meluncurkan teknologi untuk mengaktifkan urutan gen primordial Adam. Beragam racun yang dihasilkan dan limbah lainnya di dalam tubuh yang membatasi kemampuan manusia dapat dibersihkan melalui teknologi ini. Jika memang demikian, apakah Anda akan mendukung cara ini? Collier mengatakan dia akan mendukung jika mengesampingkan kemungkinan bahwa urutan gen primordial Adam adalah kuda Troya dan tidak memiliki logo Pfizer atau Mercedes di atasnya. Asal tahu saja, ada banyak cara untuk melenyapkan manusia. Tidak perlu menggunakan cara yang begitu rumit seperti itu. Hanya saja manusia masih belum mengerti bahwa dirinya berhubungan dengan dewa dan dimensi lain. Saya bisa mengerti, tapi sebagian besar masih belum mengerti. Keberadaan kita itu berharga. Inilah sebabnya mengapa banyak ras luar angkasa datang ke tata surya untuk membantu kita. Tetapi yang ingin mereka capai adalah keadaan di mana kita dapat bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Banyak orang terbiasa dengan mentalitas sebagai korban tertindas. Jika tidak, mereka tidak akan bisa hidup, tapi ini tidak bisa diterima. Mereka harus mengubah mentalitas korban ini dan belajar untuk memikul tanggung jawab tanpa syarat, alih-alih dipaksa oleh otoritas yang lebih tinggi. Karena ras luar angkasa yang membantu kita itu bukanlah pengasuh kita. Mereka hanya membantu kita mencapai batas yang kita inginkan. Dr. Sala mengatakan, pernyataan Collier bahwa peningkatan genetik ala Enki adalah perkembangan positif umat manusia itu sekilas terkesan masuk akal. Namun satu hal yang bisa dipastikan, jika umur manusia diperpanjang hingga ratusan tahun, manusia pasti memiliki waktu untuk mengaktifkan rantai 12 gen manusia yang utuh di dalam tubuh. Adam dan generasinya saat itu hidup selama 1000 tahun. Sekarang jika umur kita bisa diperpanjang hingga ratusan tahun, itu hanya akan menjadi awal dari proses pemulihan yang panjang. Memang ada manfaatnya memperpanjang umur. Dengan demikian memungkinkan kita untuk sepenuhnya memahami situasi sebenarnya yang dihadapi planet Bima Sakti, sekaligus meningkatkan spiritual kita. Transplantasi urutan DNA. Elena mengatakan dalam sebuah laporan bahwa suatu malam di bulan Oktober, dia menghubungi Thor Han, kapten pesawat ruang angkasa Federasi Galaksi.
Torhan mengatakan kepadanya bahwa mereka sedang mengalihkan teknologi holografik dari pesawat Nibiru ke pesawat Federasi Galaksi. Elena melihat sebuah lubang oval besar yang mengarah ke luar angkasa. Sementara itu, Torhan sedang mengawasi personel Federasi Galaksi memasang teknologi ke pesawat mereka. Elena mengatakan Federasi Galaksi dan Aliansi Bumi bekerja sama untuk mengembangkan teknologi canggih dalam industri pertahanan, transportasi, dan medis. Dikatakan bahwa semua itu sedang diproduksi secara massal pada peralatan yang dimodifikasi di bulan. Elena percaya bahwa teknologi ini pada akhirnya akan dipublikasikan. Namun menurut Dr. Sala, bahwa waktu pelepasan teknologi medis holografik ini sebenarnya bergantung pada apakah jajaran elit pemerintah bayangan di bumi dapat dihilangkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah hadiah Enki akan seperti yang disarankan oleh beberapa orang yang skeptis, yang ternyata adalah kuda Troya dengan rencana yang tidak diketahui? Sala sendiri adalah seorang agnostik, tapi menurutnya, daripada menggunakan teknologi medis holografik untuk mengaktifkan gen, lebih baik mencapainya melalui penanaman kesadaran spiritual. Namun sejauh ini, cara non-teknis untuk meningkatkan kesadaran spiritual mungkin tidak praktis bagi sebagian besar orang, karena mereka terlalu bergantung dan mengandalkan teknologi serta produk medis, atau keyakinan mereka menghalangi praktek spiritual sehingga mencegah terwujudnya transformasi genetik. Apakah spiritualitas dan kecerdasan manusia sedemikian dangkalnya? Ataukah karena bumi adalah dimensi 3 yang terlalu rendah? Bagaimana pendapat teman-teman tentang pernyataan Dr. Michael Sala? Apakah aman mewujudkan transformasi DNA melalui teknologi medis holografik, atau lebih aman melalui kultivasi spiritual? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.